Nah, ini ada juga beberapa pertanyaan atau lebih tepatnya rasa ingin tahu dari beberapa teman, beberapa klien juga yang mungkin merasa selama ini mengabaikan fundamental. Tapi sebetulnya mereka pengen ngerti tentang fundamental. Apa harus benar-benar belajar dalam tentang ekonomi, atau harus bermodal besar, atau harus punya jam terbang tinggi dan lama untuk bisa paham tentang fundamental? Ini banyak yang tanya seperti itu. Ya, paham. Jadi gini ya, mungkin selama ini kita sudah terlalu terpaku kepada istilahnya dalam hal analisis. Maksudnya gini, dalam hal trading kita perlu pintar menganalisis. Kita harus belajar menganalisis. Ya. Kenapa kita menganalisis adalah untuk memperkirakan pergerakan harga ke depan. Karena dalam transaksi kita adalah untung ruginya tergantung benar tidaknya prediksi kita tentang ke depannya, kan gitu. Untuk memprediksi ini kita menggunakan dua alat yang dulu yang bilang analisa teknikal dan analisa fundamental. Oke. Saya melihatnya gini. Untuk apalagi dengan dana yang terbatas, istilahnya fundamental itu kan nggak bisa diukur. Ya, hanya kita bicara masalah sentimen sebenarnya, masalah fundamental itu. Tapi fundamental memang akan gimana pun dalam prinsipnya, dalam orang orang pasar, orang yang mengerti pasar itu berprinsipnya gini. Pasar itu harga tidak akan pernah melawan fundamental. Paham maksudnya? Tetapi dalam pergerakannya, harga itu akan banyak faktor yang membuat dia fluktuatifnya. Maksudnya apa? Kalau memang kecenderungan imbal hasil mata uang, misal contoh kita emas saja, antara emas di dalam XAU USD misalnya. Orang akan dalam hal investasi kan yang penting adalah nilai tambah. Net income-nya, kalau bahasa suku bunga net interest rate. Maksudnya apa, Pak? Saya nabung dolar misalnya dapat bunga 5%. Tetapi inflasi 6%. Kira-kira nggak punya nilai tambah nggak saya pegang dolar? Enggak. Kenapa enggak? Karena nilai inflasi lebih tinggi daripada, maka saya akan lepas dolar. Saya akan beralih kemana? Beralih yang membuat efek inflasi tadi, mata aset saya tetap terjaga. Makanya orang beralih ke emas misalnya, kan seperti itu. Itu dari sisi fundamentalnya. Dari sisi teknikal, pasar pada saat orang beralih ke emas tadi enggak selamanya harga emas akan naik terus, paham enggak? Walaupun tadi orang beralih ke emas, kenapa? Ada yang jual karena sudah merasa cukup untungnya, dan lain menyebabkan emas turun juga, kan gitu loh. Walaupun sentimen tetap posisi sentimen harga emas bakal naik gitu loh, misalnya seperti itu. Tapi dalam naiknya itu kan pasti ada turun baliknya juga. Nah, kalau kita hanya mengacu pada fundamental, sedangkan kapasitas modal kita terbatas, fundamental lebih cenderung kita mengaruh tren besarnya, betul nggak? Ya, sentimen besarnya. Sedangkan dalam sentimen besar ada fluktuatif juga. Nah, kalau kita bicara sentimennya bakal naik ini, tetapi pada saat terjadi fluktuatif, nilai tukar margin kita nggak mencukupi, itu udah kena juga kita. Maksudnya. Makanya sebelum kita, saya buy, saya dai, dana saya habis, ternyata naik juga ujungnya, kan apa? Karena kapasitas kapasitas kemampuan margin kita nggak bisa untuk mencakup fundamental ini. Nah, walaupun saya lihat, saya bilang kembali lagi, fundamental tidak ada tolak ukur jelas masalah harga. Ya, fundamental lebih ke arah sentimen. Dan sentimen ini tidak hanya dipengaruhi oleh 1-2 data. Biasanya fundamental itu dipengaruhi oleh banyak data. Ya, makanya saya lebih cenderung gini, kita mulailah untuk trading yang short term, kemudian juga dengan dana yang terbatas, forget it fundamental. Kenapa? Akan membuat confused, bingung sendiri. Pure lah technical. Tapi ingat, technical itu ada konsekuensi salah juga. Artinya kita harus siap juga apabila technicalnya itu error, ya sudah, kita harus siap untuk memutuskan untuk rugi juga. Jadi dengan dana-dana terbatas, bukan terbatas, dengan margin-margin yang kecil, artinya kita nggak usah terlalu fokus di fundamental. Karena fundamental itu bersifat sentimen, bersifat sentimen dan geraknya besar, arah besar. Nah, sedangkan kita teknikal, kita bisa memanfaatkan fluktuatif. Nah, fluktuatif ini hanya bisa kita baca melalui teknikal. Memang ada berita, memang ada pengaruh sih, ada pengaruh, muncul berita ini pengaruh gini, muncul berita ini ada pengaruh gini. Nah, itu ya bisa saja, tapi saya bilang tadi, kelemahan untuk trading dengan menggunakan fundamental adalah kita nggak bisa mengukur batasan harga. Kita nggak bisa mengukur sentimen timing entry masarnya kapan, kemudian resiko di berapa, take profit berapa, itu kita nggak bisa dengan fundamental.
Dengan margin seperti yang misalnya 10 juta atau 20 juta, kita lebih fokus kepada pure technical. Ya, kuasailah technical dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, disiplinlah terhadap itu, fokuslah di situ. Karena kalau technical kita lebih percaya pada price discount everything, bahwa harga itu merupakan cerminan dari segala cerita, segala fundamental, segala rumor dan lain-lain. Sudah adalah masuk, harga ya? itu sendiri. Ikuti aja kemana harga akan bergerak. Oke. Berarti bisa simpulkan atau disarankan untuk yang sedang bertransaksi dengan modal-modal yang cukup terbatas, itu mending berfokus kepada memanfaatkan fluktuasi harian aja, Pak, ya? Ya bisa. Memang ya kita nggak mungkin untuk long term ya. Kita nggak mungkin untuk long term. Dari satu sisi karena keterbatasan dana kita, fluktuasi yang harian bisa lebih besar aja mempengaruhi kemampuan dana jaminan kita. Memang kalau dana terbatas itu fokuslah kepada pergerakan-pergerakan ya jangka pendek aja ya. Karena justru hindari sebenarnya pada saat fluktuasi tinggi sebenarnya. Nah, riskan. Maksudnya apa? Misalnya banyak orang bilang, oh kita ikut trading di non-farm payroll misalnya, seolah-olah kan gitu. Kenapa? Karena fluktuasi besar. Tapi karena margin kita terbatas. Pada saat fluktuasi besar, risikonya besar loh. Ya kalau benar, kalau salah gimana? Kalau dana terbatas, manfaatkanlah pasar-pasar dengan range yang sempit, tapi dengan terbatasnya modal otomatis potensi untung juga terbatas dong harusnya kan gitu loh. Ya, artinya kita menyesuaikanlah kemampuan kita dengan kondisi pasar juga harus menyesuaikan. Oke, berarti untuk yang belum bisa benar-benar ngikutin fundamental, tidak salah juga kalau fokusnya ke teknikal dulu aja, Pak. Tidak apa-apa. Selama bila kita menemui ada data-data gede, data-data vital dan fatal gitu, kita stay away from market dulu gitu aja, enggak apa-apa. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi yang high impact justru dihindari, justru dihindari. Karena apa? Karena biasanya pada high impact technical pun agak kacau sebenarnya. Ya, model-model technical itu kan baru akan smooth ya kalau kondisi pasar normal aja kan gitu bisa. Justru ikutilah pada kondisi pasar biasa-biasa saja itu karena biasanya technicalnya agak bagus, agak justru gitu. Nah, cuman harus diperhatiin ya bahwa technical ini ada konsekuensi salah jelas gitu ya. Yang itu yang harus siap. Itu yang harus siap artinya nggak semua orang kadang siap pada saat apa yang diharapkan dari technical itu tidak terjadi. Nah, pada saat error dia nggak siap. Nah, ini yang harus juga bahwa kita dalam technical trading menggunakan technical pun harus ada siap konsekuensinya. Ya kan gitu lah. Pada saat benar gimana, pada saat salah gimana itu dan lain-lain. Nah, fundamental tetap ke depan perlu kenapa saya bilang dalam kita bisnis apapun nggak mungkin Anda akan sukses berjualan barang kalau Anda sendiri tidak paham tentang kondisi barang Anda. Anda tidak memahami seluk-beluk barang Anda. Nah, seluk-beluk ini yang namanya bilang fundamental tadi. Apa saja yang mempengaruhinya. Kita nggak akan mungkin apa yang akan terjadi hari esok. Yang kita lakukan adalah sebenarnya antisipasi. Bagaimana saat harga turun, pada saat harga naik. Kalau kita sudah memahami sifat-sifat barang kita tadi yang kita dagangin, kita mungkin akan lebih banyak tingkat keberhasilannya. Tapi kalau kita tidak mengerti sama sekali barang yang kita dagangin, ya otomatis jangan harap bahwa tingkat kesuksesannya tinggi. Oke. Ya. Bisa nggak sih Pak, kita belajar fundamental itu diawali dari misalkan kita mulai menggunakan logika, misalkan menyesuaikan dengan kondisi atau tema perekonomian yang sekarang sedang terjadi. Misal, ini kondisinya inflasi sedang terlalu tinggi dan sedang diusahakan untuk turun. Maka setiap data yang positif itu berarti akan mendukung, misalkan kita bicara saja dolar, berarti masih akan mendukung dolar yang berarti nanti akan melemahkan emas. Itu bisa nggak sih pakai logika? Bisa. Sebenarnya walaupun tidak semua bahwa dia akan berbanding terbalik atau berbanding lurus ya kan. Tapi paling tidak dia punya namanya ada pengaruh juga. Kan seperti saya bilang tadi bahwa fundamentalnya kan lebih cenderung kepada hukum ekonomi makro khususnya ekonomi makro ya, bahwa ekonomi membaik, bagaimana kebijakan bank sentral, ekonomi memburuk, bagaimana kebijakan bank sentral kan terpengaruh oleh itu semua sebenarnya. Itu prinsip dasar dari fundamental. Jadi kita harus benar-benar memahami tentang teori ekonomi makro ya, walaupun nggak harus detail banget. Contoh misalnya, kita balik ke emas saja misalnya. Emas yang kita transaksi harga emas dalam apa? Dalam dolar kan. Artinya apa? Kalau saya melihat emas itu sendiri secara nilai, dia tuh fix, tetap.
Makanya orang sering bilang, pegang emas itu nggak membuat Anda lebih kaya. Pegang emas itu hanya membuat Anda tetap kaya. Artinya apa? Nilai tukar emas itu tetap. Maksudnya apa Pak? Satu misalnya, saat ini nilai tukar emas terhadap tanah dapat 1 kilo, 1 kilo emas dapat 1 hektar tanah misalnya. Nanti tahun depan atau 10 tahun lagi emas naik 2 kali lipat dari harga sekarang. Kalau ditukarkan dengan tanah yang akan dapat tanah yang sama. Itu namanya dia menjaga nilai. Nah, apa yang membuat emas ini turun naik adalah bukan karena kebutuhan terhadap fisik emasnya lebih dominan sebenarnya. Kalau kita lihat nggak terlalu banyak perubahan permintaan fisik emas. Tapi justru yang nilai tukar mata uang yang menghargai emas ini. Ya. Sekarang contoh kita transaksi emas yang kita transaksikan di pasar spot ini kan lebih cenderung menggunakan XAU USD. Artinya apa? Nilai emas terhadap dolar di dalam mata uang dolar. Artinya apa? Kalau kita lihat bahwa kita anggap emas ini sebagai fixed value, nilai yang tetap, maka yang membuat fluktuasi emas apa? Nilai tukar dolarnya. Jadi pada saat dolar very strong, misalnya, emas bisa turun. Ya enggak? Karena jadi istilahnya nilai tukar emas akan turun. Tapi pada saat dolar itu melemah, maka emas menjadi mahal dalam mata uang dolar. Ya, itu prinsip dasar pertama dulu yang kita pelajari. Kan saya bilang walaupun nanti tidak semua pergerakan akan berbanding terbalik atau berbanding lurus, tapi ini prinsip dasarnya nanti salah satu akan mempengaruhi juga. Ya. Ya, ada faktor lain nantinya, misalnya ketersediaan apa dan lain-lain. Tapi saya secara historis saya lebih melihat dominan seperti itu. Nah, itu dari sisi currency dulu. Nah, terhadap mata uangnya, Pak, dulu indeks dolar nggak setinggi sekarang, tapi kok kenapa emas sekarang lebih tinggi dibanding emas zaman dulu misalnya? Maksudnya apa? Dulu indeks dolar cuma 80, Pak, tapi harga emas di 1.200-an misalnya. Sekarang dolar di 105 indeksnya. Kalau kenapa kok emas masih tetap di 1.900? Ini ada faktor lain lagi, saya bilang tadi. Indeks dolar itu hanya mengukur nilai dolar terhadap 5 currency utama misalnya, kan gitu, 5 currency. Dia tidak terhadap emas. Ya, pada saat dolar menguat karena mata uang lain melemah, maka indeks dolar menguat. Tapi terhadap emas loh, kenapa kok tetap mahal emas di mata dolar? Karena dolar mengalami inflasi. Ya. Jadi emas terhadap emas menganggap aku tetap mahal dibandingkan dolar, karena dolar masih tetap lebih murah. Sebenarnya saat ini dibandingkan yang dulu. Tapi terhadap mata uang lain ya dolar tetap kuat gitu loh. Tapi terhadap bening dulu, mungkin contoh maksud saya ini. Dulu jumlah uang yang beredar tahun 2000, anggap aja 2000 terakhir kalau nggak salah 2014 2015 uang yang beredar istilahnya di Amerika Serikat khususnya itu sekitar 4,5 triliun dolar. Kemudian gara-gara COVID, the Fed mengadakan stimulus, ibarat bahasa kasar cetak uang baru, itu jumlah uang beredar 8,9 triliun. Artinya apa? Dengan jumlah emas yang sama ibaratnya, tetapi jumlah dolarnya 2 kali lipat gitu loh. Jumlah yang beredar artinya apa? Nilai tukar dolar terhadap emas otomatis akan menurun. Emas akan mahal dalam mata uang dolar. Nah, terhadap currency lain gimana Pak? Ya currency lain cetak duit juga gitu, ya kan. Dolar tetap lebih kuat terhadap yang lain. Itu gambarannya. Berarti indeks dolar itu nilai mata uang dolar terhadap currency lain, major currency bukan terhadap emas. Bukan. Berarti bisa ini lagi, pengingat lagi untuk yang bertransaksi dana terbatas, fokus ke teknikal. Dengan catatan bila ada event-event high impact data, malah justru hindari dulu. Kemudian kalau pengen belajar tentang fundamental, kita bisa belajar pelan-pelan, pakai logika saja, tidak harus. Ya, pada prinsip-prinsip ekonomi lah, prinsip ekonomi dasar nggak perlu sampai. Ya, prinsip ekonomi gini ya. Satu ekonomi dasar gini. Ya, saya bilang nilai tukar uang akan dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral. Kebijakan bank sentral sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi banyak data ekonomi. Maksudnya apa? Dari GDP, nanti data inflasi, itu data tenaga kerja, itu salah satu faktor masalah kondisi ekonomi. Maksudnya apa? Kalau kondisi ekonomi baik, itu indikasinya adalah inflasi. Pertama satu, tenaga kerja sangat banyak dan kuat. Kemudian GDP positif, itu kondisi ekonomi yang membaik. Bank sentral apa? Pelemahan atau pengetatan? Jelas pengetatan. Karena dia akan meredam inflasi dengan jalan kebijakan naikkan suku bunga. Someday, suatu saat ekonomi akan mengalami perlambatan kembali karena daya suku bunga yang tinggi, otomatis semua biaya mahal dan lain-lain, ekonomi akan melemah. Itu namanya siklus ekonomi. Pada saat ekonomi turun, bank sentral gimana? Mulai kebijakan pelonggaran, dia mulai menurunkan suku bunga dan lain-lain. Itulah sebenarnya fungsi moneter dari bank sentral. Dia mengatur kondisi ekonomi dengan jalan mengatur memonetize kondisi keuangan, ya.
Beda dengan pemerintah. Kalau pemerintah namanya kebijakan fiskal. Dia mengatur kondisi ekonomi dengan jalan menurunkan atau menaikkan pajak atau memberikan bantuan stimulus kebijakan dan lain-lain. Itu peran yang sama ya dari pemerintah dan bank sentral walaupun tugasnya berbeda, tapi kondisinya adalah bagaimana mempengaruhi kondisi ekonomi. Oke, nah ini semoga bisa menjawab pertanyaan beberapa teman dan klien ini yang merasa belum menguasai fundamental. Saya harus trading gimana, fundamental belum ngerti, dananya terbatas pula. Nah, ternyata jalan keluarnya sederhana, fokuskan pada teknikal, fluktuasi jangka pendek, hindari data high impact. Ya. Belajar fundamental pelan-pelan, pakai logika aja, logika prinsip-prinsip ekonomi dasar aja. Oh ya, prinsip ekonomi dasar aja itu perlu belajar. Pengangguran berkurang sudah pasti bagus. Ya. Gitu aja ya. Suku bunga naik, otomatis mata uang menguat. Setiap suku bunga naik, mata uang yang bersangkutan pasti menguat. Ya. Itu juga. Nah, soal fluktuasi kan banyak faktor lain yang mengaruhi kondisi fundamental, kondisi geopolitik dan lain-lain, itu banyak faktor juga. Ya. Makanya dia bilang tidak ada yang berbanding lurus ataupun berbanding terbalik secara sempurna. Ya. Itu nggak ada. Oke, Pak. Terima kasih lagi. Oke, sama-sama. Kita sambung lagi kapan-kapan lagi, Pak. Ya, siap.